Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Wadi 11. Pemirsa, selamat datang di Radar 11, breaking news yang berisi berita dan informasi yang hot dan terpercaya. Saya Bunga Rasya Edriana dan rekan saya Fauzia Azahra. Kami dari kelas 10 MPLB 1. Dalam beberapa waktu ke depan, kami berdua akan memandu jalannya acara berita Radar. Radar 11 kali ini berisi tentang informasi jurusan manajemen yang ada di SMK Negeri 11 Bandung. SMK Negeri 11 Bandung merupakan sekolah menengah kejuruan yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sebagai sekolah pusat keunggulan, SMK Negeri 11 Bandung memiliki 6 program keahlian. Di antaranya yaitu akuntansi atau yang biasa disebut dengan AKL, manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau yang biasa disebut dengan MPLB, pemasaran atau yang biasa disebut dengan PM, pengembangan perangkat lunak dan NIM atau yang biasa disebut dengan PPLB, teknik jaringan komputer atau yang biasa disebut dengan TKJ, desain komunikasi visual atau yang biasa disebut dengan DKV, dan yang terakhir yaitu manajemen logistik atau yang biasa disebut dengan MLOG. Untuk program keahlian yang akan kita bahas kali ini yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis dan juga program keahlian manajemen logistik. Di SMK Negeri 11 Bandung, manajemen perkantoran dan layanan bisnis atau disebut juga dengan MPLB saling berhubungan dengan manajemen logistik. Di SMK Negeri 11 Bandung, siswa-siswi yang memasuki jurusan manajemen logistik akan mempelajari jurusan manajemen perkantoran terlebih dahulu. Untuk mengetahui informasi yang lebih mendalam, mari kita tanyakan langsung pada sumbernya. Dan di sana juga sudah ada rekan saya yang berada di lokasi yang akan mewawancarai narasumber tersebut. Halo Negeri 11, nama saya Afina Rahmanija dari kelas 10 MPLB 1. Sekarang saya sudah berada di lingkungan SMK Negeri 11 Bandung. Tepat di sebelah saya sudah ada Kak Masyudi, SPD MTRAP. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja tanyai tentang SMK Negeri 11 Bandung kepada Kak Masyudi. Selamat siang Bapak, gimana kabarnya Bapak? Selamat siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bapak. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak kan di sini sebagai ketua program keahlian manajemen perkantoran. Kalau boleh tahu, apa saja sih yang dipelajari tentang jurusan MPLB? Ya, terima kasih Afina untuk Bapak menjawab. Dan memang untuk Bapak itu menjadi ketua program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, manajemen perkantoran dan layanan bisnis itu terbagi menjadi dua konsentrasi keahlian namanya. Yang pertama konsentrasi keahlian manajemen perkantoran dan yang kedua konsentrasi keahlian manajemen logistik. Kalau boleh tahu, untuk materi pembelajaran yang dipelajari di MPLB itu apa saja sih Pak? Kalau kelas 10 semuanya sama ya, semua yang MPLB itu baik manajemen perkantoran atau layanan bisnis. Di sana yang membuat kesamaan itu tentang dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Semua sama itu dari kelas 10 MPLB 1 sampai kelas 10 MPLB 4. Sedangkan yang kelas 11 itu dibagi sudah dipisahkan konsentrasinya, yang manajemen perkantoran dengan KMP-nya konsentrasi manajemen perkantoran. Kemudian yang manajemen logistik konsentrasi manajemen logistik, dan itu memang berbeda, sehingga kalau misalnya di manajemen perkantoran ada pengelolaan karsipan, sarana prasarana, kemudian juga ada humas dan keprotokoleran, kemudian manajemen kepegawaian kalau perkantoran. Nah, kalau misalnya di logistik itu ada tentang pergudangan, manajemen transportasi, dan distribusi dan lain sebagainya. Jadi itu memang kalau di kelas 11 dan kelas 12 itu akan berbeda secara mata pelajaran. Kalau untuk peluang kerja yang bisa didapatkan dari jurusan MPLB setelah lulus sekolah dari SMK Negeri 11 ini itu apa sih Pak? Kalau manajemen perkantoran lebih banyak memang front office ya, seperti resepsionis, kemudian juga pelayanan, kemudian customer service, dan semua kegiatan yang bersifat administrasi sesuai dengan mapel-mapel yang diajarkan kepada mereka, seperti misalnya sumber daya manusia, administrasi SDM bisa diisi, administrasi sarana prasarana bisa, administrasi keuangan juga kita bisa, karena pada prakteknya dalam PKL itu hampir semua perusahaan dan bidang bisnis itu bisa menjadi peluang untuk manajemen perkantoran.
Sedangkan untuk manajemen logistik ini kesempatan dan peluangnya masih sangat besar ya, karena jurusan logistik untuk SMK itu masih jarang, dan apalagi dengan perkembangan ekonomi yang sifatnya digital ini itu menunjukkan peluang kerja yang lebih luas untuk manajemen logistik, dan itu akan menjadi tantangan bagi kita terutama siswa logistik untuk bisa mengisi lowongan-lowongan kerja tersebut. Baik, Pak. Kalau di sekolah ini ada nggak sih Pak siswa-siswi berprestasi dari jurusan MPLT yang membanggakan sekolah kita? Kalau sudah ada itu semuanya, yang kelas 12 yang manajemen logistik itu Sally. Ya Sally itu salah satu ini ya, omset yang terbesar ya, nasional gitu, malah masuk ke nasional. Kalau yang Sally itu kelas 12 kelas 13 maaf, kelas 13 manajemen logistik. Sedangkan kalau manajemen perkantoran siapa Meisa kemarin juara 2 nasional untuk administrasi perkantoran. Baik Pak. Iya baik Pak. Di SMK Negeri 11 Bandung juga diketahui untuk jurusan manajemen perkantoran dengan manajemen logistik itu saling berhubungan. Siswa-siswi pada jurusan logistik pada kelas 10 juga mempelajari tentang jurusan perkantoran. Kalau boleh tahu alasannya apa ya Pak? Baik, begini, ini sejarahnya memang Bapak juga tahu ya. Jadi memang waktu itu kita buka manajemen logistik dan secara peraturan memang belum muncul. Nah, kenapa ini ada di satu rumpun dengan manajemen perkantoran? Karena kajiannya itu sama-sama manajemen. Nah, manajemen perkantoran dan manajemen logistik. Karena dasarnya manajemen itu, maka itu satu rumpun, satu alasannya. Kemudian yang kedua adalah masalah tadi di kelas 10 itu diajarkan dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Karena sebagian ilmunya menurut kajian dari kementerian itu memang ada kaitan. Contoh misalnya gudang, itu ada administrasi gudang. Ya, kemudian pengiriman barang, ada administrasi pengiriman barang. Nah, di mana kalau yang manajemen perkantoran administrasinya diajarkan, tetapi masalah gudangnya tidak diajarkan. Ya enggak? Maka itu menjadi bagian dari logistik. Kalau misalnya logistik hanya belajar gudang saja, tidak mempelajari administrasi, maka itu nggak akan bisa menjadi tenaga profesional jadinya. Sehingga perlu logistik itu tahu administrasi itu apa dan bagaimana gitu. Karena dan ilmu itu hanya ada di perkantoran, maka perlu di kelas 10 mereka belajar tentang administrasi perkantoran, administrasinya ya. Tetapi mengenai gudangnya itu mempunyai ilmu tersendiri, yaitu manajemen gudang. Ya. Oke baik Bapak. Selain itu juga manajemen logistik itu kan masih jarang ditemukan untuk di sekolah atau kejuruan lainnya. Baik di SMK Negeri 11 Bandung juga baru berdiri beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada 2019. Kira-kira siapa saja sih Pak guru atau tenaga pendidik yang mengajar di manajemen logistik ini? Nah, ini memang masih menjadi kekurangan ya, karena biasanya itu kan guru itu dipasoknya latar belakangnya itu biasanya dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sedangkan Universitas Pendidikan Indonesia itu UPI itu untuk jurusan logistik mungkin baru dibuka, belum sampai meluluskan. Nah, selama ini yang guru asli berpendidikan logistik itu sebenarnya dulu sudah ada 2 orang, Bu Karina dengan Bu siapa lupa. Tetapi yang satu lagi beliau diterima di PT Pos, maka mengundurkan diri. Nah, sekarang itu yang menjadi guru benar-benar asli dari jurusan logistik hanya Bu Karina. Sedangkan yang lainnya itu diambil sementara ini membantu karena tidak cukup tenaga pengajarnya, itu diambil dari jurusan akuntansi AKR. Ada yang dari jurusan BDP ya, bisnis daring dan pemasaran, dan juga ada yang dari manajemen perkantoran. Nah, mudah-mudahan gitu, nanti ke depannya minimalnya ada guru tersendiri, tapi bukan kajian,
dia ngajar di jurusan lain gitu. Jadi tidak fokus ke manajemen logistik gitu ya. Nah mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru ada guru yang khusus mengajar di logistik. Oke baik Bapak, untuk mengingat kembali, kan SMK Negeri 11 Bandung ini adalah sekolah PK atau bisa disebut dengan sekolah pusat keunggulan. Untuk jurusan manajemen logistik sendiri, apakah bisa menjadi jurusan unggulan? Mengingat beberapa tahun yang lalu, jurusan ini masih baru. Ya, apakah mungkin atau tidak? Pasti sangat mungkin ya. Apalagi manajemen logistik itu dia jurusan baru, tetapi memang lagi menjadi primadona lah gitu ya. Artinya kesempatan dan peluangnya pasti besar. Hanya memang sebelum ke arah sana kita harus benahi dulu. Artinya persoalan bengkel, dan yang utama adalah persoalan pengajar yang langsung yang punya latar belakang keilmuan logistik, itu yang penting. Itu dulu sih ya. Tapi kalau bisnisnya ke depan bisa, terutama ya kita ingin seperti inilah ya, seperti OTKP ini juga bagian dari program pusat keunggulan. Kita mendapatkan 1,2 miliar. Nah mudah-mudahan nanti logistik bisa lebih besar lagi mendapatkan dananya. Baik Bapak, sekian saja dari saya, Vina Rahma Adida. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kami di hari ini. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih banyak Bapak. Amin. Terima kasih ya Vina dan kawan-kawan ya. Sukses selalu. Nah, itu dia beberapa informasi yang telah kami dapatkan mengenai program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis serta program keahlian manajemen logistik yang telah kami dapatkan dari narasumbernya langsung yang sudah diwawancarai oleh teman kami di sana. Selain menjelaskan tentang manajemen perkantoran dan manajemen logistik seperti yang narasumber dan rekan kami jelaskan, ada juga beberapa fasilitas khusus untuk kedua jurusan tersebut. Beberapa contoh fasilitas manajemen perkantoran dan layanan bisnis bisa kalian lihat langsung di gedung RPS OTKP. Sedangkan untuk beberapa contoh fasilitas manajemen logistik dapat dilihat langsung di pos blog. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Bunga Rasya Iriana dan rekan saya Fauzia Azahra, kami berdua undur diri. Wassalamualaikum